Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 13 ya, teman-teman, bulan 10. Kita ini ke bagian kelima di hari libur, teman-teman ya. Terus ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa, teman-teman. Emiten-emiten yang saya tampilkan untuk rekaman ini adalah emiten teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi, maaf, ini bukan rekomendasi. Artinya seperti apa? Artinya teman-teman sudah memilih emitennya. Nah, kita saling berbagi pengalaman. Menurut saya seperti ini, menurut teman-teman seperti itu. Bandingkan apa yang positifnya silahkan ambil, dan yang negatifnya atau yang belum terpakai silahkan simpan sebelah kanan. Siapa tahu suatu saat nanti teman-teman akan mengambilnya kembali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi luar biasa teman-teman ini kalau memilih sebuah emiten ternyata benar-benar mungkin analisa juga gitu ya. Mungkin analisa teman-teman dibandingkan dengan analisa saya nanti bisa dikombinasikan ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama ada PORT. Oh ya, satu lagi teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan saran, terutama saran yang positif ya. Kayak kemarin itu untuk dinyatakan ini emiten layak swing atau layak scalping atau layak investing. Terus nanti kedepannya akan kita komunikasikan seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi yang memberikan saran bagaimana kalau saham-saham yang sebelum listing atau IPO tahun ini dibongkar gitu kan. Sebelum IPO, sebelum listingnya dibongkar dulu untuk kelihatan dalamnya. Itu juga akan menjadi masukan dan mungkin nanti kedepannya akan seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat tidak juga tidak dulu ya, karena saya lagi fokus untuk saham-saham IPO itu berjalan sekitar 1 atau 2 minggu baru saya bahas ya. Nah, jadi kalau yang belum jalan artinya sebelum listing, seperti yang saya bilang, semua saham IPO, semua saham listing di bursa ketika masuk listing itu semuanya milik daripada bandar. Jadi tidak ada istilah fundamentalnya ya, itu murni milik bandar. Jadi bandar mau ke atasin mau ke bawahin itu terserah mereka, mau diangkat hari itu juga, mau digejretin hari itu juga, itu terserah mereka. Jadi tidak berhubungan dengan namanya fundamental. Baik, ini ada PORT, ini baru dibahas ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini posisinya teman-teman ya. Posisi si PORT ini di mana? Kita memakai PR ratio ya. Untuk jangka dekatnya teman-teman ternyata sekarang lagi di posisi di bawah teman-teman ya. Jadi tengahnya itu di 905. Nah, utus untuk 3 tahunan masih posisi di bawah. Artinya ini ada kesempatan ke harga wajarnya di 1000 ya. Nanti mungkin ini untuk jangka panjangnya mungkin lagi di harga wajarnya sekarang ya. Jadi untuk sekarang itu ya udah dalam posisi harga wajarnya, tapi bisa mencapai ke harga tingginya di 1069 atau enggak malah bisa ke harga 1200-an gitu ya. Kita pindah dulu ke harga yang untuk jangka pendeknya ya. Jadi untuk jangka pendek hari ini itu dalam posisi teman-teman bagus ya. Lagi posisi murah, tapi tidak terlalu murah. Kalau pingin murah banget di 693. Jadi mungkin nanti bisa menunggu harga wajarnya di angka 900 ya. Nah, ini juga 796 itu di posisinya murah ya. Akan lebih baik lagi kalau kita hitung harga wajar ya. Nah teman-teman, untuk bid dan offer, nah inilah teman-teman yang suka saya bilang bid dan offernya tipis ya. Kalian hanya butuh istilahnya 1000 lot aja udah bisa naikin emiten ini gitu kan. Nih 940, hajar aja 1000 udah istilahnya udah ara gitu kan. Makanya tapi untuk latihan ya silahkan aja teman-teman. Cuman untuk kedepannya ketika kalian punya duit besar, biasanya saya kalau untuk latihan silahkan gitu ya. Cuman kalau untuk punya duit besar ya mungkin teman-teman bisa memilih emiten-emiten yang liquid ya, minimal tahannya 1000 gitu kan. Bid dan offernya itu minimal 1000 lah gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngambil 2000 3000 jadi ngehajar kirinya atau makan kanan juga masih enak gitu ya. Baik teman-teman, pot itu sekarang bagus posisinya, jadi lagi murah. Akan kita coba, mungkin ini kan harganya udah mulai di atas 500 atau ya. Kita akan coba besok mungkin kalau ada waktu ya, kita
hitung harga wajar yang sesungguhnya sembari kita lihat berapa sih harga fundamentalnya. Baik, kita lihat di sini udah bagus teman-teman ya. Seperti yang suka saya bilang, si kepala merah sudah ada di angka 1085, 1086. Cuman di sini tidak ditanyakan apakah ini baru beli atau nyangkut ya. Dari isi bandar teman-teman, ini bandar sih mulai ada pemasukan ya 2-3 hari dari 9 Oktober. Coba lihat 9 Oktober. Kita lihat dulu. Sorry ya, agak lama dikit ya. Jadi 9 Oktober. Nah, ini udah mulai di up lagi teman-teman ya. Kita lihat untuk domestiknya. Ada MG, CC, YP ya. Ada teman kita juga, tapi yang paling banyak adalah CMG. CMG FIK ini dia emang sebuah bandar ya, biasa seperti itu. Terus dari Poren bagaimana? Poren juga cenderung sekarang lagi ada penurunan dikit-dikit ya, cuman tidak terlalu signifikan lah penurunnya untuk dari tanggal 9 September itu tidak signifikan, tetapi sini cenderung dia melakukan pembuangan. Kita lihat untuk Poren. Ya, di sini ada si AK, si XA yang ngebuang, tapi CC masih punya barang 44 lot ya, kecil banget gitu ya. Potensinya bagaimana? Kalau sekarang potensinya lagi bagus banget teman-teman, lagi di bottom ya. Secara apa namanya, lagi nggak terlalu di bottom lah gitu ya. Tapi posisinya lumayan lah, sedikit lagi menyentuh bottom, hati-hati aja mungkin area 633-nya ya. 633 ini adalah area ada gap di sebelah sini teman-teman. Jadi ini emang udah ke MA10-nya emang udah di atas ya. Cuman hati-hati aja, pungutan dari bandar baru sedikit ya. Baru dari tanggal 9 Oktober aja. Tapi yang ngambil MG, kalau MG biasanya suka ngejualan di atas ya. Jadi hati-hati aja mungkin ke area 635-nya. Terus juga sini ada hati-hati, ada gap juga di area 686 ya. Jadi ini dalam posisi pot itu lagi posisi santai. Tunggu aja konfirmasinya teman-teman. Masih dalam posisi uptrend. Uptrend apakah 200-nya, MA 200-nya masih dalam posisi di bawah candle. Terus sekarang juga udah mulai posisi si MA 10-nya mulai di bawah candle. Artinya ini dalam posisi mau menuju uptrend. Tinggal nunggu konfirmasi aja satu tik lagi mungkin ya. Nah, ini juga udah. Sebenarnya ini teman masalahnya di sini kecil banget ya. Ini cenderung melihatnya dari istilahnya ini ada si kepala kembar kecil ya. Jadi sini gede, di sininya kecil. Ya mudah-mudahan sih tidak turunnya terlalu dalam. Mungkin bisa dijaga di MA 10-nya sedikit aja gitu. Mungkin bisa uptrend gitu ya. Ini dalam posisi sekarang lagi posisi murah, tapi tidak terlalu murah banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau berisiko juga masih murah kok. Tujuannya ya ke sini aja, jangan jauh-jauh ke 902 aja gitu kan. Nah, sini nih. Nah, ke area sini ya. Cuma di sini saya tidak lihat ada si kepala merah, hanya ada di sini aja kepala merah. Jadi kemungkinan kepala merah ke 1000-nya bisa teman-teman. Cuman dengan bid dan opportunity ini sangat mudah sekali diangkat. Jadi teman-teman hati-hati aja kalau beli terlalu besar, mungkin nanti bisa dihajar sama bandar kalau beli terlalu besar ya. Oke teman-teman, pot lumayan, dalam posisi lumayan ya, lagi murah dan tidak terlalu murah banget. Cuma hati-hati aja area 630-nya di sini ada gap. Terus di 688 juga ada gap. Jangan sampai lepas dari MA 200-nya. Mungkin dia akan downtrend. Tapi kalau dia masih besok melanjutin satu tik aja atau mengasih tanda untuk si kepala merah aja, kemungkinan dia akan ke atas lagi. Oke. Ada MTEL. Ini MTEL kelupaan saya ngebahas teman-teman ya. Udah beberapa hari pas saya lihat lagi komentar, oh ternyata MTEL belum dibahas gitu ya. Belum dibahas. Yang tanyanya itu begini pertanyaannya, ada broker OD ngambil sekitar 500 miliar gitu ya, terus apakah itu baik kalau broker hanya dikuasain sama satu broker aja? Itu kalau menurut saya itu baik teman-teman. Kenapa baik? Karena kalau broker contoh si OD gitu, contohnya si OD itu ngambil dengan banyak gitu kan. Kenapa banyak ngambil? Mungkin tujuannya satu untuk memaaf harga, yang kedua emang mau mengambil barang-barangnya. Asal biasa kalau bandar dia tidak akan melebihi daripada 4% atau enggak 5% lebih
Atas 5% biasanya suka masuk ke bagian daripada pemilik emiten yang suka ditulis di profil tuh. Kalau bandar biasanya walaupun dia ngambil besar tapi dipakai akun lain-lain. Oke, brokernya OD contohnya gitu. Tapi walaupun dia sudah mencapai 5% tapi tidak mungkin dia masuk ke bagian daripada tulisan di profil gitu ya. Mereka cenderung OD cuman pakai akun-akunnya berbeda. Jadi tidak dimasukkan ke area situ gitu ya. Jadi terpecah-pecah akunnya kecuali kalau dia beli contohnya brokernya OD akunnya satu. Contohnya akun si Aang gitu ya, si Aang. Nanti kalau dia udah sampai 5% dari jumlah keseluruhan total barang yang ada, biasanya suka masuk ke profil si emiten ini. Cuman kalau masih istilahnya masih belum masuk, berarti dia emang bagian daripada bandar. Dia mungkin sengaja untuk mengambil barang aja teman-teman ya. Sekarang juga udah bagus teman-teman, luar biasa ini. Garis yang saya gariskan di sini kemarin waktu turut penurunan itu udah tertembus, kita hapus. Tertembus dan mantul di area garis yang saya gariskan ya. Karena di sini saya bilang di sini ada gap tuh, di sini ada seekor hijau ya. Seekor hijau ini ternyata menahan di area 600-nya, pas di 600 terus dia ada sedikit kenaikan. Terus langsung ngegas ke atas melebihi MA10-nya. Cuman hati-hati aja di 615-nya dia meninggalkan gap leg. Kalau mau naik ya silahkan naik karena si bandar lokal juga belum melakukan penjualan yang signifikan. Malahan dia cenderung ngambil. Cuman kemarin terakhir aja dia ngambil sedikit teman-teman ya. Ini teman-teman berarti udah luar biasa untuk bisa melihat potensi yang ada di sebuah emiten gitu. Model MTL ini teman kita ini melihat bahwa ada broker yang dominan ngambil. Nah, itu menjadi pusat perhatian teman-teman seperti itu ya. Terutama broker-broker yang sering nge-uain lah gitu ya. Ya teman-teman, kalau istilahnya bandar itu kadang-kadang dia pernah aja menguaikan sebuah emiten. Nah, itu patut dicurigai ya. Patut dicurigai, tapi bukan bandar aja. Karena di sebagian daripada UAE juga ya retail juga masuk gitu ya. Cuman biasanya kalau dia dominan ngambil, nah itu biasanya suka terdeteksi sebagai bandar. Baik teman-teman, coba teman-teman lihat di sini RX udah ngambil per hari kemarin ya. Maaf, sorry. Betul tengah hari Jumat itu RX ngambil ya untuk domestiknya. RX ngambil 41.000 lot, HP ngambil, BB ngambil, DP ngambil, OD ngambil lagi. Teman-teman kan menanyakan broker OD. Nah, untuk kemarin itu ternyata waktu kenaikan ya di harga sekarang itu di 646 itu ternyata ada markup harga dari RS, HP, BB untuk lokalnya. Dia ngambil pengambilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Maka terdeteksi ada hijau banget gitu ya. Mungkin mereka adalah bagian daripada bandar gitu kan. Terus bagaimana dengan poren-poren itu ngambil udah dari sejak tanggal 9 Juli teman-teman. Dia terus ngambil walaupun downtrend dia ngambil, di bawah juga masih ngambil. Malahan ketika dia mencapai support di 600-nya dia ngambil terus. Nah, sekarang lagi memarkup harga. Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya di angka 660 berdasarkan yang saya tulis di tanggal 1 bulan 10 ya. Mungkin berapa hari? 13 hari atau enggak hari kerja berapa hari itu? 2 mingguan ya, 2 mingguan. Nah, target yang saya canangkan itu adalah di gap ini, teman-teman. Jadi saya bukan ke istilahnya kepala hijau ya, tapi saya kalau kepala hijau jarang-jarang teman-teman ya. Cuman saya melihat dari gapnya aja. Jadi ini adalah gap, teman-teman. Makanya saya bilang ini gap harus tertutup. Saya pikir sih seperti itu ya. Karena saya kan kalau trading mengandalkan gap aja. Ini adalah gap. Oke lah, dibilang si kepala merah juga bagus gitu, betul gitu ya. Karena si kepala merah itu si kepala hijau ya, jadi dia menonjol lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Jadi saya tidak mendarikan ke arah sininya, tapi ke arah di atas kepala merahnya karena dia bikin gap. Jadi open bawah ke atas, dikunci di atas, tapi besoknya dia open di 3/4-nya dan dia ke bawahin. Nah, ini menjadi gap. Ini adalah gap teman-teman ya. Nah, sebetulnya kalau dibilang kepala kembar ini teman-teman, kepala kembar nih. Skala kembar artinya dia mau ada penurunan baik jauh ataupun pendek.
Nah ini udah bagus teman-teman ya, cuma hati-hati aja di area 615-nya, karena 615 meninggalkan gap lagi. Jadi kalau ada penurunan kemungkinan dia akan ke bawah lagi untuk menutup PR-nya. Seperti halnya di sini teman-teman, lihat ketika dia mengangkat ke atas sampai ke atas, ternyata dia menembus harga gapnya gitu ya, walaupun ditahan di area 600-nya, dan sekarang PR di area 600 sudah terpenuhi. Sekarang dia meninggalkan lagi gap di antara 614-nya. Kita lihat MTEL posisinya seperti apa. Jadi kalau yang nyangkut ya lanjutan aja teman-teman, sampai ke harga mungkin ke harga sini dulu deh teman-teman. Dia jangkut yang nyangkut di 655 mungkin bisa kejemput ya. Saya targetnya ke 660 ya. Kita lihat posisinya MTEL ya, posisinya sekarang lagi di harga wajarnya, jadi sedikit lagi menyentuh harga wajarnya. Jadi kalau teman-teman beli sekarang ya sedikit agak murah gitu ya, sedikit agak murah. Terus berdasarkan tangga juga dia udah mulai step 1, sekarang udah mulai step 2-nya ya. Mudah-mudahan dia tidak jatuh daripada step 2-nya. Kalau dia jatuh daripada step 2-nya artinya melebihi harga 600, kemudian dia akan menjadi double bottom ke area sini teman-teman ya, ke area yang saya gariskan, mungkin ke area ke area sini nih ya. Itu area-area yang saya gariskan. Mudah-mudahan sih tembus ya 660-nya ya. Kalau dia nutus 660 dan ada koreksi dikit, kemungkinan dia akan melanjutkan ke atas ke 694-nya. Apabila dia dari sini ke bawah lagi dan tidak melebihi 615-nya, kemungkinan dia lagi koreksi dulu untuk menutupi PR-nya. Ada mantul dari sini, itu akan lebih baik lagi karena PR-nya tertutup dulu baru dia melanjutkan ke atas lagi. Oke teman-teman. Selanjutnya ada Suri. Suri apakah akan melanjutkan ke titik terendahnya? Coba lihat. Kita di sini lihat untuk Suri. Suri sekarang lagi di titik terendahnya teman-teman ya. Sedikit agak rendah, bukan titik terendah, sedikit agak rendah. Ada setelah ada kenaikan ternyata ada penurunan. Saya bikin di mana ini ya? Tadi dulu. Oh, udah ketembus ini ya. Tapi sekarang turun lagi. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang hati-hati area si ekor hijau. Nah, mungkin dia akan menembus ke 87 ya. Kalau dia ke 87 artinya dia mau menutup PR-nya teman-teman ya. Biarkan dulu dia ke arah bawah dulu. Kalau dia kasih ke harga bawah, tunggu di situ di sini ada pantulan enggak di 88-nya, karena dia harus menutup PR-nya dulu ya. Nah ini juga dikasih tanda dari mereka itu. Nah ini kan candle kembar teman-teman, artinya dia mau turun, dia ngasih lagi candle kembar ya, adanya turun lagi. Nah sekarang kalau dia turun lagi biarin aja, karena di sini belum ada tanda-tanda ada kenaikan untuk ke arah. Tapi kalau benar pinginnya naik ya silahkan aja, cuman dari arah candle dia menunjukkan akan ke bawah. Lihat aja nanti posisinya MA10-nya masih ada di atas candle. Kalau dia ke bawah biarin aja, selama dia tidak jeblos ke 87-nya atau enggak 88-nya. Kalau dia ada pantulan di 88 artinya bagus teman-teman, dia mengikuti si ekor hijau untuk menjadi supportnya ya. Mudah-mudahan pantulannya di arah sini ya. Alasannya apa? Alasan bandar lokal udah mulai jualan dikit, terus si Foreign juga udah mulai jualan. Artinya kalau si bandar lokal ngebuangnya dikit, kalau si Foreign lumayan ngebuangnya gitu ya. Dia semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 7 Oktober dia ngebuang terus ya. Tapi dan untuk bandar lokal dia udah mulai ngambil teman-teman, ngambil. Jadi si bandar lokal masih ada di dalam di area sini tanggal 30 September. Coba lihat tanggal 30 September. Kita lihat domestiknya masih ada si LG, YP, SF, AI sama YJ. Itu broker-broker lumayan teman-teman ya, walaupun YP di sini ada sebagian daripada retail. Tapi LG semua broker juga ada retail aja teman-teman ya. Tapi ya kecenderungannya retail itu ngambil biasanya di broker-broker yang udah terkenal aja, XC, XL gitu. Mungkin ada sebagian daripada YP, di OD juga ada, di CC juga ada. Ya, retail itu kadang-kadang retail juga kan bukan modal kecil-kecil juga teman-teman. Kadang-kadang retail juga modalnya miliaran juga gitu. Cuman dia trading mandiri gitu istilah. Tapi kalau retail kan ada yang beli simpan nanti average, ada juga beli langsung besoknya jual. Banyak kepentingan untuk di retail itu teman-teman ya.
Nah, ini terdeteksi sebagai IZ, YP, SF yang paling tingginya di 3 teratas brokernya. Yang mudah-mudahan dengan adanya pengambilan daripada broker lokal ini menjadikan si tahan lah gitu ya. Mudah-mudahan tidak lepas dari 88-nya teman-teman ya. Apakah akan pertanyakan apakah menuju ke sini? Kalau menuju ke 88 dan dia tidak turun lagi, artinya betul dia mau menjemput PR-nya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan dari 88 ya teman-teman ya, walaupun 8 lebih dikit lah gitu, 87. Cuman kalau ada pantulan berarti betul dia mau menjemput PR-nya. Apa alasannya? Alasannya ya si Banar Lokal jualannya cuma sedikit gitu ya. Tapi Banar Foreign lah yang menjual lumayan gitu dari tanggal berapa nih? Banar Foreign tanggal 7 ya, tanggal 7 coba lihat tanggal 7 untuk si Foreignnya 7 Oktober. Yang ngebuang siapa? Ada C. Wah, CC yang ngebuang. Jadi kita berharap CC lah yang ngambil nanti, karena CC kan udah jualan ya. Mudah-mudahan CC yang ngambil ya. Dari tanggal 11 juga terdeteksi sini emang CC yang ngeluarin barangnya ya. Dia tidak waktu tanggal 11 dia beli hanya ngelempar aja ya. Ini juga terdeteksi lempar lumayan besar juga gitu ngelemparnya, malahan dari tanggal mulai buat dari sini nih. Dia ngambil dikit, nah dia langsung ngebuang di tanggal 7 langsung ngambil ya. Ini Foreign lagi posisi keluar teman-teman, tenang aja. Saya aja menargetkan target pertama itu di tanggal 13 bulan 9 itu di 144. Kemungkinan akan ke sini, kemungkinan akan, karena di sini sudah terlihat ada gap teman-teman. Apalagi yang nanti yang di atas kita cek and recheck lagi ya. Cuma di sini terdeteksi hanya ada gap aja ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman bisa lah gitu ke area apa namanya, ke area gap ini ya. Ini udah saya kasih garis berarti udah ketembus nih. Coba lihat. Oh, ini untuk penurunan kali ya. Kita hapus dulu ini ya. Biar tidak mengagoki Suri ya, posisi dia lagi dalam posisi di bawah banget. Di bawah banget teman-teman ya. Untuk 3 tahunan juga masih di bawah. Ini IPO-nya tahun 2023 ya. Siapa tahu dia masuk ke arah 700-nya lagi ya. Paling dikit lah ke angka 400-an ya. Mudah-mudahan ketika dia dibawa ke bawah, kalau bandarnya mau, ini tinggal ke niatan bandar aja mau atau tidak mengangkat sebuah emiten ya. Kalau udah begini ya, ini juga udah di bottomnya, kenapa dia ke bawahin lagi ya, untuk menjemput PR-nya aja gitu ya. Kalau emang bandarnya luar biasa gitu kan. Sebab beberapa kali dia mau pakai ekor hijau, ternyata dia betul ditutup nih. Dia udah pakai kandang kembar, tutup lagi juga kandang kembar, tutup lagi, ini kandang kembar, tutup lagi. Ya mudah-mudahan nanti ada kenaikan walaupun sedikit. Karena di sini tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan lagi. Mudah-mudahan dikasih tanda untuk kenaikan dikit aja gitu ya. Di sini saya tidak melihat di sini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Ya, semuanya tanda-tandanya ada penurunan dengan kepala kembar 2 kali, 1, 2 itu menunjukkan dia akan ke bawah. Oke, Suri cukup ya. MPPA. Di sini teman kita katanya lagi ada akumulasi dari bandar di harga 52, tapi dia dibanting ke 50, sempat dibanting ke 50. Apakah itu bandar? Betul, kita lihat untuk faktanya betul. Ternyata di sini adalah bandar lokal yang akumulasi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober. Kita lihat siapa yang akumulasi, kita netkan dulu. Di sini ada si AZ YB, itu betul teman-teman. AZ YB DR RB itu adalah terdeteksi sebagai bandar dari MPPA. Jadi ini kabar baik MPPA. Cuma di sini PS saya tanggung lebih baik si MPPA ke 50 kan dulu, karena dia open gap bawah langsung dari 50 langsung ke angka 51. Artinya pembukaan kemarin penutupan di 50, tanggal Kamisnya, Jumatnya open di 50 di 51. Artinya kan meninggalkan gap. Jadi kalau dia ke bawah lagi nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting si bandar lokal udah mulai ngambil ya. Ini juga udah mulai, saya bilang nih si kepala merah aja udah mulai nongol, artinya dia mau diarahkan ke 54 ya. Kenapa saya tidak dikasih tanda target? Biarin aja, karena ini hanya target kenaikan aja untuk menuju target sesungguhnya di 58. Saya hanya menargetkan hari pertamanya itu ke 58. Mudah-mudahan bisa tertembus. Alasannya apa? Alasannya ada informasi dari teman kita bahwa si bandar lokal udah mulai akumulasi semenjak kemarin buangan. Sekarang bandar lokal akumulasi. Kita lihat Foreign bagaimana posisinya. Bandar Foreign posisinya sekarang lagi jualan tipis-tipis. Dia pengambilan ada banyak, cuman penjualan lagi tipis-tipis. Dilihat dari sini teman-teman ya, garis. Nah, dia cenderung lurus kan, setelah pengambilan dia lurus. Jadi kemungkinan di up-nya ada. Cuman saya tidak suka dengan open gap-nya aja. Andaikan kemarin open gap-nya di 50 lagi aja, itu kan menjadi pertanda baik. Lebih baik diangkat ke 51 daripada diangkat seperti ini. Ini menandakan dia akan ke bawah lagi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak nih.
Mudah-mudahan sih diangkat dulu baru ke bawah, tapi kalau dia ke bawah dulu biarin aja karena dia harus menutup PR-nya. Oke, jadi bagus ya, sekarang bandar lokal itu udah mulai akumulasi lagi semenjak kemarin buangan. Lanjut, ada SMGR. SMGR hanya menanyakan update-nya aja. SMGR. SMGR keren teman-teman, antara bandar lokal dan foreign lagi akumulasi. SMGR udah menembus garis yang saya gariskan di si kepala merah teman-teman ya, kepala merah kecil. Nah juga di kepala merah kecil ya, saya ambil yang paling bawahnya aja. Ternyata dua-duanya terlewati, bagus teman-teman ya. Target saya ke angka 587 ya. Ini ini bukan target terendahnya, tapi target tertingginya di 5.900 ya, 5.900, karena saya melihat di sini harga wajar berdasarkan rumus PBP ya. Jadi saya menargetkan 4.800, lebih dikit daripada daripada PBP. Saya turunin ke angka 5.000-nya aja di sini karena ada sesuatu, kita lihat nanti. Jadi berdasarkan si kepala merah sudah terlewati, mudah-mudahan dia kalau ada kenaikan silahkan kenaikan, tapi kalau ada dia koreksi wajar. Untuk koreksi biasa untuk menurunkan tensi dulu, siapa yang mau keluar, siapa yang mau take profit, dan siapa yang mau ngambil lagi. Jadi untuk target pertama, bukan target ini, kenaikan pertama sudah terlewati, artinya mau menuju uptrend. MA 10-nya udah mulai di atas, MA 20-nya udah mulai di bawah, sedikit lagi menyentuh MA 200. Mudah-mudahan di MA 200 kejemput ya teman-teman. Terus untuk pengambilan luar biasa, kalau foreign ngambil terus ya teman-teman tanpa ada pembuangan yang signifikan. Malahan terdeteksi dari tanggal 1 Oktober aja sampai sekarang dia ngambil terus-terusan untuk foreignnya ya. Ini foreign bukan? Foreign. Kita ganti dulu ke foreign. Di sini ada si YU, BK, AK, KZ, CC. YU biasanya bagus ya. Cuman ada si BK doang, khawatirnya si BK itu hari besoknya itu dia memberikan koreksi dulu. Biasa seperti itu ya biasanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. YU itu bagus teman-teman, broker YU bagus. Cuman di sini CC mungkin ya, karena CC saya cenderungnya suka di harga 100 ke bawah ya untuk broker CC foreign. Cuman untuk YU, BK kalau udah diakumulasi di harga 4.000, 5.000, 1.000, 2.000, mungkin harga segitu mungkin YU sama BK lah yang cenderung bagus gitu ya. Cuman kalau BK biasanya kalau di emiten-emiten bawah dia suka bikin jualan di bawah ya, itu cerdasnya BK. Cuman untuk di harga-harga atas saya salut suka sama BK ya. Jadi bandar lokal sama foreign sekarang lagi akumulasi bagus teman-teman ya. Kita lihat aja terakhir untuk kita lihat dari tanggal 1 aja ya. Sama-sama tanggal 1 teman-teman. Jadi kecenderungan mereka buang nih, mereka buang sama-sama, ngambil sama-sama, artinya antara bandar lokal dan foreign kecenderungan ada pengambilan yang luar biasa kerjasamanya gitu ya. Kita lahit lagi di 01 Oktober sama-sama si AK, BB sama DP, IP juga ngambil secara signifikan ya, terutama AK 5,7 miliar atau 13,2 ribu lot. Terus disusul sama BB biasanya dia bukan dari bagian dari bandar semua emiten, tapi dia cenderung masuknya itu ke bagian bandar di luar emiten. Dia biasanya ya berkeliling aja gitu, punya duit banyak mungkin udah jualan, ngambil lagi gitu emiten-emiten yang siap untuk di up, biasanya suka dibantu sama si BB untuk mau up harga gitu ya. Seperti itu biasanya kalau BB itu ya. Terus ini juga Smart Money juga udah mulai bagus, dia udah jualan teman-teman, udah tongpes ya, udah tipis, artinya dia lagi jualan ya. Mudah-mudahan sih 3 atau 4 hari lah. Target saya ke angka 5.800, ingat ya. Ini untuk hanya harga kenaikan aja, bukan target sesungguhnya ya. Oke teman-teman, SMGR oke ya, dalam posisi uptrend ya sekarang. Mudah-mudahan bisa menembus MA 200-nya, akan menjadi uptrend selama ke depannya. SMGR udah, kita lihat Cepin. Cepin dalam posisi dia lagi turun dulu sebentar ya. Kalau teman-teman istilahnya suka dengan emitennya, tunggu aja di area 397, siapa tahu dikasih, karena di sini ada gap teman-teman ya, di sini ada gap. Mudah-mudahan 397 dikasih. Lu tunggu aja dia konfirmasi untuk kenaikannya dengan MA 10-nya di bawah candle. Ini masih di atas candle. Secara teknikal analisis ini kurang baik, lagi ada penurunan. Di sini juga udah ngasih tanda teman-teman di 428-nya, karena udah ada si kepala merah. Biarkan dia menuju harga
harga mulai putar baliknya ya. Harga putar baliknya nanti ditandain dengan MA10 nya mulai di bawah candle-candle. Dari isian bandar lokal cenderung jualan, tapi masih ada teman-teman ya. Masih ada di dalam. Bandar lokal ngambil lumayan dari sampai tanggal 10 September, dari mulai tanggal 19 Agustus. Nah, terus dia pembuangan, sempat ngambil lagi sekitar 4 harian, lalu dia ngebuang lagi. Nah, terus ada pengambilan, sekarang lagi ngebuang. Jadi 4 hari sekarang kita lagi ngambil. Jadi tunggu aja konfirmasi dari bandar lokalnya. Untuk foreign cenderung mau di bawah mau di atas dia cenderung ngambil. Artinya Cepin ini lagi dikuasain sama foreign ya. Lihat foreign mulai pengambilan dari mulai tanggal 14 Juni ya. 14 Juni kan jauh banget kan. Karena mereka foreign itu cenderung dia ngambilnya ada yang ngambil mingguan, bulanan, tahunan juga ada. Nanti kalau yang tahunannya nanti dijual di akhir Desember, karena mungkin mereka si foreign mau liburan gitu kan. Ada yang ngurusin di tengah-tengahnya, ada yang ngurusin hariannya. Jadi si foreign juga dibagi berbagai macam gitu teman-teman. Ada yang pengambilan jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Tergantung mereka gitu, cara tradingnya seperti itu. Tapi kebetulan biasanya kalau foreign itu cara kerjanya itu suka memangap harga, tapi udah ngumpulin barang dari bawah dulu, malahan dari harga teratas dia suka ngumpulin. Mau dari sini teman-teman lihat foreign itu ngumpulin dari harga teratas ya, harga teratas, tapi dia terus diambil sampai ke bawah, diambil, lihat posisinya diambil ke atas sampai ke atas terus kan. Di sini juga ada isian terus, artinya dia lagi ngambil dari posisi atas ataupun bawah dia masih ngambil. Cuman untuk bandar lokal dia cenderung ngikutin pola-pola daripada candle-candle. Candle-candlenya akad ya ikut up, dia turun ikut turun gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih ini dalam waktu dekatnya tidak melewati 397-nya aja. Mungkin itu akan lebih baik karena dia membuat step 1 nanti step 2. Kita lihat untuk Cepin posisinya di mana. Cepin posisinya ini 1 tahunan deh. Posisi Cepin itu berada di titik murah, tapi tidak terlalu murah banget. Ini 3/4 murah lah. Ya, kalau murah banget kan di 362-nya atau enggak di harga bottomnya di 386. Tapi ini sedikit 3/4 agak murah gitu. Tapi untuk menuju ke harga wajarnya di 444 bisa ke sana. Jadi kalau beli pun sekarang teman-teman masih dalam posisi murah, cuman tunggu aja konfirmasinya SIM A10-nya mulai di bawah, takutnya dia di bawah ke bawah lagi membentuk harga baru terbawahnya gitu ya. Ini 1 tahunan. Untuk 3 tahunan coba lihat ada terbawahnya enggak. Ternyata untuk 3 tahunan ada harga terbawahnya itu di area masih banyak teman-teman. Ke arah bawah bisa ke angka 228 kalau harga terbawah selama 3 tahun. Nanti kita ambil jangka pendeknya aja. Kalau jangka pendeknya aja hanya di angka 386. Mudah-mudahan ada pantulan di situ ketika dia turun ke bawahnya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke arah sini ya. Hanya ditahan di area 396-nya. Jadi untuk Cepin lagi diambil dari Foreign lagi ngambil dari sejak bulan Agustus. Terus untuk bandar lokalnya sekarang lagi ada buangan, tunggu aja konfirmasi daripada bandar lokal untuk pantulannya, ditandai dengan MA10-nya mulai ada di bawah. Terus untuk pertandaan ke atasnya sudah dikasih tahu sama mereka di angka 429 bisa lolos, bisa kemungkinan ke angka 442-nya untuk menutup gap dulu. Gap sudah tertutup, target saya itu di angka 499 lah, 500 lah. Tapi teman-teman jangan ke 500, turunin aja tensinya ke 490 biar teman-teman kalau yang nyangkut di area-area 500 bisa kejemput. Oke, Cepin becap kita lihat becap. Oh, teman-teman ini Cepin ini nyangkut di harga berapa? Harusnya disebutkan dulu teman-teman nyangkutnya di harga berapa biar nanti teman-teman punya strategi. Ini becap juga teman-teman nyangkut di harga berapa ya. Mungkin kalau teman-teman bisa istilahnya disebutkan angkanya angka berapa. Mungkin kalau teman-teman nyangkut turunin average sedikit biar pas itu untung gitu kan, atau enggak kalau pengen kejemput aja ya udah nggak punya duit ya udah silahkan bisa kejemput gitu ya. Mudah-mudahan itu juga ya. Untuk becap dia ternyata ditahan di angka lebih tinggi daripada 57-nya ya. Bagus ya berarti ya. Ini juga udah mulai ada pantulan, MA10-nya mulai di bawah. Cuman si candlenya masih dipaksa turun ke bawah, dan ini bagus teman-teman. Pembukaannya dia di angka 69 ya. Terus harusnya kan
dia di 568 gitu ya. Kalau besok ada turun dikit wajar ya dia untuk menutup gap 1 tick. Ingat, gap 1 tick aja berpengaruh sebenarnya teman-teman. Saya tidak suka dengan kekosongan. Kenapa itu ada PR, walaupun sedikit itu adalah PR. Target yang saya canangkan itu di angka si kepala merahnya di angka 126. Saya tidak ke atasnya aja lah. Di sini aja teman-teman. Kalau yang nyangkut di area 124, 126 atau 128, turunin sampai ke angka 120 aja ya. Biar nanti pas kejemput teman-teman bisa cuan. Terus untuk forex hari ini per tanggal 11 dia ngambil, keren ya. Forex ngambil seperti yang suka saya bilang bahwa namanya MNC ya bandarnya pasti MNC lah gitu kan. Kita lihat untuk foreign-nya sekarang yang ngambil ada CAN, AIZP, BK. Cuma si BK nih. Kalau untuk CAN bandar lokalnya harus sebagai foreign yang mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan. Cuma sayang banget CC keluar ya. Andaikan CC masuk aja saya lebih akan bilang yes, istilahnya ini bagus gitu kan. Jadi untuk sementara ini tunggu aja konfirmasi besok apakah buka di 68 atau 69 ya. Untuk isian bandar lokal juga udah ngisi ya bandar lokalnya. Coba lihat sini ada si EP adalah satu bagian daripada B-chip ya. Terus untuk XL, AZ mungkin XC, YB, YJ ini ada sebagian daripada retail juga gitu yang masuk ke sini nggak jadi masalah gitu kan. Tinggal beranian aja gitu kan. Apakah si EP ini mau memaaf harga atau dengan kondisi teman-teman kita itu jualan gitu ya. Atau memang teman kita mau jualan di harga tertentu gitu ya. Jadi becap ini teman-teman nyangkut di harga berapa? Kalau kalian nyangkut di harga 84 mungkin bisa kejemput karena saya menarikkan ke 92 untuk pertama apabila dia menembus ke situ kemungkinan target saya di angka 126 dengan alasan apa? Bandar foreign udah mulai akumulasi, si bandar lokal juga terus akumulasi, dia tidak melakukan penjualan yang secara signifikan ya, cenderung dia keluar masuk tapi sedikit-sedikit. Untuk foreign dia ngambil banyak, ada pembuangan waktu kemarin saya dua di area sini teman-teman berapa hari ini nih? 2 hari ini cuma 2 hari doang, tapi selanjutnya dia ngambil lagi ya. Artinya ada kemungkinan dia ditahan di area 63. Paling mentok ya di area 59 untuk menutupi gapnya. Oke, becap aman ya. JBRA teman-teman nyangkut di harga berapa juga ini kita tidak tahu gitu ya. Siapa tahu teman-teman nyangkut di harga pucuk gitu kan. Nah, teman-teman nyangkut di harga berapa ini untuk Jebra? Ini teman-teman untuk harga wajar berdasarkan PBP mungkin bisa dihitung, tapi kalau udah 0 begini biasanya EPS-nya itu negatif biasanya gitu ya. Makanya ini teman-teman bisa teman-teman lihat nanti berapa sih PR rasionya. Kalau PR rasionya di angka 100 ke atas biasanya itu yang menguasain foreign. Tapi kalau negatif itu masih tanda tanya teman-teman. Ada nggak kemauan daripada bandar emiten ini untuk memaaf harga? Tapi kalau bandar emitennya pinginnya keluar ya udah keluar aja gitu kan. Di sini terdeteksi ternyata si bandar lokalnya keluar teman-teman ya. Cuman per hari kemarin tanggal 8 Oktober udah mulai ada pengambilan lagi jadi di bandar lokalnya ya. Coba lihat tanggal 8 Oktober ada EP, XL, SQ, KK ini broker EP, XQ sama KK ini broker bagus teman-teman. Ya teman-teman kita udah mulai pada masuk ya, lo bagat apa-apa gitu ya. Juga ngambil 3,3 ribu doang. Nah, yang saya salut itu dari foreign teman-teman. Lihat foreign dia ngambil mulai dari tanggal 26 Agustus terus ngambil, ada pembuangan sedikit, teman dia ngambil terus. Kemarin ada cenderung dia datar, ada pembuangan mungkin dia lagi nahan dulu biar tidak ke atas. Ini berperan penting untuk foreignnya itu karena dia nggak ngambil. Jadi teman-teman kalau dia di markup harga dengan alasan si bandar lokal ngambil dari barang foreign itu nggak jadi masalah gitu, bagus, berarti kerjasama yang baik. Artinya seperti ini, oke kalian bandar lokal jualan, saya akan nambung, tapi ketika kalian mau naikin kalian beli dong barang saya. Nah seperti itu. Di sini juga karena si kepala merahnya jangan jelas banget teman-teman di 128-nya, kemungkinan 228-nya akan ketemu. Jadi kalau teman-teman masih jangkut di angka 118 masih kejemput. Kalau istilahnya di angka-angka 172, teman-teman bisa jangan khawatir, ke 200-an juga bisa kejemput. Tinggal kalian bersabarnya aja karena tanda-tanda kenaikannya sudah mulai ada. Di sini juga smart money belum ada yang masuk, kita tunggu smart money yang masuk. Ini bandar lokal
udah mulai akumulasi sedikit, cuma bandar poin akumulasi, tinggal nunggu aja konfirmasi daripada smart money-nya. Mudah-mudahan smart money di sini keok teman-teman ya, di angka-angka sini keok nih, lihat nih. Mungkin bisa average ya harga ini ya untuk smart money-nya. Jadi seperti itu tentang Zebra kita coba lihat untuk Zebra posisinya di mana. Siapa tahu di bawah juga ini dalam posisi mahal gitu kan. Zebra lagi menuju bottomnya untuk 1 tahunan di angka 102-nya. Untuk 3 tahunan coba lihat. Untuk 3 tahunan lagi under value, artinya lagi murah banget. Nah, gitu lagi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dia tidak turun lagi karena udah mulai sideways. Tanda tunggu aja MA10-nya mulai di bawah kadang-kadang, mungkin itu akan di-mark up harganya karena si bandar lokal udah akumulasi. Foreign apalagi walaupun ada penjualan hanya sedikit ya. Tinggal tunggu konfirmasi ada smart money udah mulai masuk. Biasanya kalau smart money masuk suka di area-area sideways-nya. Oke, lanjut untuk Zebra. Terus lanjut untuk Lopi. Kita lihat Lopi posisinya lagi diambil sama Foreign teman-teman. Lihat Foreign ngambilnya luar biasa dari mulai tanggal 24 September. Tuh teman-teman, Foreign aja ngambil udah lama teman-teman, 24 September hampir 1 bulan ya. Dia ngambil nyicil dalam posisi turun, dia ngambil nyicil. Makanya harusnya teman-teman itu tidak ada yang nyangkut dalam posisi tinggi. Kenapa? Karena kalian belinya nyicil. Teman-teman punya harga punya jatah 100, jangan diambil 100 dulu ketika downtrend. 20 dulu, 30, nanti 10% udah turun lagi, beli 20 lagi. Tunggu MA-nya. MA 10-nya udah mulai ke atas lagi, beli lagi. Walaupun dia ada turun tapi kalian udah punya patokan, saya akan beli ketika MA 10 mulai di bawah candle dan mulai ada pembalikan arah. Andai kan tidak ada pembalikan arah tidak masalah. Kenapa? Kalian udah punya patokan seperti itu ya. Jadi harga teman-teman juga tidak terlalu atas gitu kan. Nah, ini untuk batas bawahnya saya bataskan ke angka 21-nya ya. 21-nya. Terus untuk kenaikannya kemungkinan bisa ke arah 29 ya, untuk sementara ke 29. Nah, ada target agak tingginya dikit, saya mungkin ke arah 46 dulu dah. Pada sini juga ada di harga nih kepala merah. Udah ini aja patokan teman-teman. Kita bikin simple aja, trading dibikin simple. Kita lihat low fee posisinya seperti apa. Low fee. Papan akselerasi ya, low fee itu ya. Kita cek dulu. Ini lagi bagus teman-teman, si low fee ini lagi diambil sama bandar Foreign. Kita lihat akan Foreign seperti apa. Ya, dia akselerasi ya, akselerasi. Kita lihat Foreign dari mulai tanggal 24. Kita lihat tanggal 24-nya. Lopi lagi posisi pas banget ini di harga bottom untuk 3 tahunan ya, untuk 1 tahunan deh. Ya, di sini lagi harga termurahnya teman-teman Lopi untuk akselerasi ya. Jadi 2 kali menyentuh harga bawah dan bagus ya teman-teman. Dia cenderung ke open gap bawah, ditutup lagi ya, ditutup lagi, terus ditutup lagi. Ini lagi posisi bagus ya. Nanti kan kemarin dia turun bagus, dia menutup gapnya ya, menutup gapnya. Nah, sekarang juga bagus. Kalau dia ke bawah lagi nggak jadi masalah teman-teman ya. Atau enggak besok kalau diangkat dari dua-duanya itu akan menjadi lebih keren lagi, set ke atas, keren. Dia tembus 29, kemungkinan dia akan ke arah si kepala merahnya ya, di area 46. Kalau enggak di area sini, ini kepala merah teman-teman, sama juga kepala merah nih. Di 40 juga sama, karena dia meninggalkan gap aja gitu ya. Tapi saya cenderung ke 47 aja lah ya. Di sini juga 47, di sini juga ada di harga berapa nih? 50 juga ada teman-teman. Ini papan akselerasi. Kita lihat untuk tanggal berapa nih? 24 September ya, untuk Foreign-nya aja. Karena cenderung ini penurunnya diambil sama apa? Ada si AI 23.000 lot ya, lumayan lah, 56,2 juta mungkin karena papan akselerasi ya sedikit lah. Cuma sayang banget bandar lokalnya buangan terlalu signifikan, tapi pembuangannya ada yang nampung. Kalau pembuangan ada yang nampung masih is okay teman-teman ya. Jadi kalau ada penurunan ke angka 21 nggak jadi masalah ya teman-teman. Apalagi kalau dia besok bukannya dari 22 juga open sama dengan harga kemarin.
kemungkinan akan bagus ke depannya, karena di sini juga meninggalkan gap. Ini gap yang sangat luar biasa teman. Ini gap teman-teman ya. Dari area 23 sampai ini gap nih teman. Kita kasih tanda lah di sinilah 25-nya ya. Oke teman, Lopi seperti itu bagus, ada penguatan dari Bandar Poren ya. Kepig, sekarang Kepig. Masih grup MNC ya. Ini pengambilan dari Poren teman-teman, bagus banget ini. Poren ngambilnya tinggi banget ini. Kepig MNC ya, MNC saya bilang emang bandar, ada bandarnya, tenang aja teman-teman, bandar ya. Kita lihat porennya ternyata ada EP, ada CC. EP ya brokernya sendiri gitu. CC juga bagus. AN bagus. Udah kompak nih. EP, CC, AN kompak. Ngambilnya lumayan 1,2 untuk AN, 1,4 untuk CC. EP ngambil 8,2 miliar. Artinya mereka punya duit gitu aja ya. Dan mereka tidak berlabuh di angka 1 berapa nih? 128 ya? 129. 130 lah, 129, 130. Dia tidak tembus itu, dia cenderung mau di up ke atas. Ini bagus juga dari tahanan bagus. Cuman besok kalau ada koreksi, teman-temannya koreksi dikit, dia akan meninggalkan gap. Nggak usah masalah ya, karena pengambilan bandar lokal ataupun Poren lagi bagus. Poren lagi bagus per hari ini. Kita lokal dari tanggal berapa nih? Lokal dari tanggal 10-nya coba lihat. Untuk lokal dari tanggal 10. Coba lihat siapa yang ngambil. Ada HP, ada si EP yang ngambil juga. Sebagai bandar dia ngambil. Bagus, ini berarti bagus teman-teman. Jadi untuk ke atas ada, target saya ke 235-nya, mudah-mudahan bisa ketemu di 235. Scalpingan aja teman-teman untuk ini, karena udah harganya udah mulai tinggi ya. Tapi kita cek dulu Kepig dalam posisi seperti apa. Siapa tahu bisa swing gitu ya. Ya, si Kepig udah mulai menanjak dikit, mahal dikit gitu kalau berdasarkan Pundacat ya, mahal dikit gitu ya. Kemungkinan dia akan menuju mungkin ke area 193, paling tingginya ke 236 ya. Sesuai dengan yang saya gariskan di sini aja. Kan di sini sebenarnya ada teman-teman di sini si kepala merah nih. Nih si kepala merah teman-teman. Udah kelihatan 201-nya udah kelihatan. Terus di area ini bukan. Ini juga bukan. Mungkin di area sini aja teman-teman. Di 200-nya kalau bisa ketembus ya bisa ke 235 lah ya. Atau enggak melanjutkan kenaikan bisa ke harga nih 265 kan jauh banget teman-teman. 265. Nah, area sini nih, area sini ya. Bisa jadi ke area situ untuk mendapat puncak ke harga jenuh belinya ya. Jadi untuk Kepig bagus teman-teman, lagi ada isian dari bandar lokal dan Poren ya. Mudah-mudahan teman-teman scalpingan aja, ini kan tinggal sedikit lagi, kenaikannya juga udah lama terbentuk kenaikannya. Koreksinya udah kemarin udah terjadi, cuman tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dia berhenti di tengah-tengah. Dia berhenti di angka sini teman-teman ya. Harusnya pingin saya di angka 127-nya biar dia menembus PR-nya yang di area sini. Ya, untuk Kepig bagus, ada isian dari bandar lokal dan Poren ya. Cenderung kalau mau ke atas ya mudah-mudahan bisa menembus 1912. Maaf, kalau bisa menyentuh 200-nya kemungkinan dia akan ke atas ke angka 235-nya. Jadi gunakan dia untuk scalpingan atau enggak ya swing pendek ya, jangan terlalu jauh-jauh teman-teman, karena jarak tertingginya udah mulai tercapai. Oke? Lanjut, ada Pren. Nah, ini Pren sudah yang tidak Pren lagi. Ini nanyain naik apa tidak. Teman-teman, kita harus punya keyakinan ya. Ketika ada keyakinan, di situ kita akan punya kesabaran. Lihat, untuk per hari ini tanggal 11 Oktober, bandar lokal sudah mulai lagi akumulasi. Semenjak kemarin ada pembuangan dan banyak transaksi di nego, ternyata sekarang Poren lagi domestik udah mulai akumulasi. BB 2 ngambil 2 miliar, artinya si BB sekarang udah mulai masuk lagi, si KK, XA atau YB. Saya pikir sih ini yang masuk bukan dari si yang deteksi sebagai bandarnya, bukan si BB, karena yang saya tahu itu si BB itu adalah di luar pada sebuah emiten ya. Golongan bandar cuman di luar daripada sebuah emiten ya, cenderung jadi bandar keliling aja gitu. Jadi bandar keliling, barling. Jadi barling. Di sini saya pikir kalau si A nggak si KK ya si XA atau nggak si YB atau nggak si CP, karena CP adalah bagian daripada sebuah emiten, cuma dia spesialis bawahan ya. Saya pikir dia. Ini juga udah mulai naik, cuman saya pikir saya ingin setiap emiten yang kena FCA
yang tanggal 31, ada yang bebas aja satu. Jadi kita punya patokan nanti ke depannya. Karena selama ini yang jatuh ke FCA tanggal 31 bukan karena suspend. Ingat ya, bukan karena suspend ya. Karena ada beberapa emiten yang tanggal 31 juga kena suspend gitu ya. Dia sudah bebas dari FCA model Sola ataupun yang lainnya lah, MMIX kalau nggak salah, MMIX ya. Dia juga mulai, pokoknya yang X itu ada tuh yang kena suspend, teman dia kena FCA tapi dia udah mulai bangkit lagi dan sekarang udah bagus gitu ya. Saya ingin melihat tanggal 31 yang jatuh ke harga di bawah 50 dan di FCA kan itu belum ada yang bisa lepas dari harga FCA-nya. Malahan kemarin ada emiten apa tuh, FUTR aja belum lepas, udah 1 bulan ini belum lepas. Bayangin aja, ini gimana ambigonya sebuah peraturan dari bursa. Udah di atas 51, kemarin kan dicegah karena di bawah 51, ini udah di atas 51, 1 bulan belum dilepasin juga. Kesel jadinya saya untuk BE ini ya. Oke, tenang guys teman-teman. Si Pren ini teman-teman, si Pren ini sedang dijual sama asing. Dia sedang dijual sama asing. Kita lihat deh di pasar negonya untuk asing. Kalau nggak salah asing ada nggak? Coba untuk 1 bulan ini deh. Dia udah mulai ngejual teman-teman ya, lihat teman-teman ya. Udah mulai pada dijualin sama oleh biar ketahuan ya. 120.000 lot tuh untuk bulan September aja untuk negonya ya. Terus kita bulan Agustus 8,8 tuh, artinya ini emang betul bahwa si Pren ini emang pingin di lego gitu ya. Coba ini asing apa bukan ya? Oh bukan asing, dari gini. Jadi si Poren itu Banar Poren ngejual ke SQ yang domestik ya, 8,8 juta lot. Sebenarnya bukan ngejual itu teman, dipindahkan. Ingat ya, bukan dijual, dipindahkan. Kenapa? Harusnya terdeteksi dong dari berita gitu kan. Ternyata kalau menurut saya sih dipindahkan ya. Harganya di 40. Jadi dia cenderung memindahkannya aja biar mungkin yang SQ Porennya udah mulai kosong. Nah, mungkin disitulah yang nanti dia punya harga bawah. Nah, yang harga lamanya dipindahin ke broker SQ juga dengan akun yang mungkin akun teman-teman mereka juga, cuma di harga 40 sama 8,8. Artinya kalau dia mau markup harga barang dia juga, selain dapat keuntungan dari penjualan si SQ lokal, ya si SQ yang Porennya punya barang lagi, mungkin nanti mukut harga ke atas. Ini 8,8 juta itu lumayan teman-teman ya. Lotnya lumayan gitu. Buat apa dia istilahnya disimpan begitu aja gitu kan. Mau investasi juga istilahnya ngebagiin dividend juga gitu. Nah seperti teman-teman, jadi ini masih dalam tahap penyesuaian lagi setelah kemarin mereka jualan baik bandar lokal ataupun asing. Dia jualan ya di harga FCA. Mereka sudah nyaman dengan penjualan dan pembelian di harga FCA. Mungkin ini baru mungkin setelah mereka punya duit ya, setelah mungkin ada tambahan mereka punya duit ya, bisalah untuk memaaf harga lagi. Di sini udah mulai ada detik-detik pengangkatan dari sebuah emiten di Pren ini ya. Semoga cepat aja. Saya tidak akan mengasih tanda-tanda ke yang lain dulu, yang penting lepas daripada harga 50-nya aja dulu ya. Targetnya lepas ke harga 50. Apakah ke atas lagi? Optimis kita akan ke atas. Pren akan ke atas. Kenapa? Karena Bandar SQ aja beli di harga 40. Ya. Bukan beli. SQ itu curiganya saya itu dipindahkan di harga 40. Artinya dia harus jualan di harga 40 dong minimal ya. Kalau enggak dia beli lagi SQ lokal untuk meng-average harga, mungkin bisa di tengahnya, atau beli sekitar 10 kali lipat daripada pembelian hari kemarin waktu nego gitu ya. Mungkin itu akan bisa jadi average bawah gitu. Apakah mungkin? Ya dalam sebuah saham ya apapun mungkin aja gitu kan. Ya, optimis teman-teman, Pren itu bahkan ke atas lagi ya. Cuma tinggal nunggu aja. Ini setelah ke atas juga masih harus nunggu lagi sekitar 1 bulan tidak kelar untuk keluar dari harga FCA.
Kita akan nunggu 2 bulan kalau perlu mah gitu kan, sambil kita pantau terus teman-teman. Saya optimis sih tren ini akan ke atas lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tren. Lagi ada pengambilan dari bandar, lagi memindahkan barang dari bandar yang mungkin nanti buka sekarang juga lagi ada isian dari bandar lokal. Mudah-mudahan bandar lokal ini lebih bisa apa harga lagi karena mereka udah punya duit gitu aja ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kolom komentar itu dibaca sama teman-teman dan bagus teman-teman ya. Saya salut kepada teman-teman yang sudah melihat videonya, melihat emiten yang teman-teman mungkin di komentar lagi, tapi dia menyematkan waktu di menit keberapa emiten itu dibahas. Mungkin saya perlu bantuan juga kepada teman-teman karena suatu hal saya tidak bisa mengedit seperti itu ya. Nanti tolong bantu aja teman-teman yang maksudnya yang udah dibahas emitennya, tolong di menit keberapa teman-teman ada emitennya, biar yang lain juga langsung menuju ke sebuah rekamannya itu. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian di hari libur ini diberikan kesehatan, keberkahan, serta limpahan rezeki dan barokah untuk trading di hari Senin yang lebih baik lagi. Oke, salam jangan nyangkut ya, tapi tetap optimis, kita akan terjemput. Ciao ya.